Oke. Oke, selanjutnya atas nama Zulkifli, Jenderal Ahmad Yani, Parepare, Masya Allah, di Parepare. Motivasi mencari kerjaan. Oke, berarti eh, tapi sebagian mungkin di sini ada yang sambil ini ya, sambil mendaftar kuliah apa? Kuliah lagi sambil mendaftar CPNS mungkin ya. Karena ada beberapa ini kan sudah masuk waktunya tes-tes ya semuanya tes-tes CPNS. Yang belum ikut tesnya saya doakan semoga semuanya bisa lulus ya. Bagaimanapun yang namanya pekerjaan apapun itu ya, yang penting dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan tulus, insya Allah semuanya akan menjadi hal yang berkah buat kita ya. Oke, kemudian atas nama Rana Agustiana, Jalan Veteran Selatan, Lorong 295. Motivasi ikut bisa mengetahui tentang dunia travel dan mencari pekerjaan. Oke, baik, Masya Allah. Kalau selanjutnya, Madrasah Alia. Kak Fajar, ada nama Fajar Madrasah Alia. Oke, ini tidak tidak sekolah ini. Tidak sekolah, masuk di madrasah. Mungkin lagi sakit atau izin atau apa ini. Oke, sambil mungkin ya. Oke, terus ada Mutiara, Jalan Poros Malino, ikut motivasinya mencari kerjaan serta mencari ilmu dan pengalaman. Oke, Masya Allah. Uji Sastri, Veterannya 8, mencari kerjaan. Oke. Alwi Abdillah Salam, Kocikang, di mana itu Kocikang? Kota Makassar, mengembangkan diri, mengakses ilmu. Aduh, kenapa ini? Mengembangkan diri, mengakses ilmu baru, kerja tambahan. Oke, berarti sebelumnya ada juga pekerjaan, mungkin Kak Alwi? Levigia, Pinrang, Masya Allah, Pinrang ya, ingin mencari pekerjaan. An-Nur Fatimah, ini mirip-mirip nama travel ini, Travel An-Nur, ada juga Travel An-Nur ini. An-Nur, siapa tahu ternyata ownernya travel. Alamat Puri Taman Sari, motivasi ikut seminar, mencari pekerjaan dan pengalaman baru. Oke, baik. Oke, atas nama Leni, BTN 7, Sudiang, Makassar. Mencari pekerjaan, mudah-mudahan bisa berangkat umroh juga. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, eh, oke ya. Artinya semua sudah paham ya apa yang eh, maksud dari iklannya kemarin ya. Apa maksud iklannya kemarin? Mudah-mudahan semuanya sudah paham. Ya, nanti sebentar kita akan detailkan lagi bagaimana ya. Nah, nanti teman-teman silakan menyimak saja dulu ya. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, boleh juga nanti sambil melakukan pertanyaan ya, di kolom komentar. Fadli Afrian mana tadi nih? Syaharudin alamat Takalar juga, Masya Allah Takalar ya. Jadi mencari kerja yang berkah dunia akhirat, amin. Insya Allah mencari kerja yang bisa sholat 5 waktu dan memang ingin kerja di travel umroh dan haji, Masya Allah. Oke, baik. Lalu atas nama Fadli Afrian, ya Fadli Afrian, alamat Sudiang, motivasinya belajar serta bekerja, Insya Allah. Oke, baik. Ainun Ma'rifah, Sampulungan Galesong Utara Takalar. Nah, sudah 2 orang nih dari Takalar. Motivasinya mencari pekerjaan. Oke, baik. Sekarang partisipan sudah 20, bukan 20 ya, 19 orang ya. Dengan saya 20 ya. Sekarang partisipan di sini sudah ada 20 orang termasuk saya dan kita masih menunggu mungkin 5 menit lagi kita tunggu deh. Kita tunggu dulu 5 menit lagi baru kita lakukan kita mulai ya untuk Zoominarnya ya. Semoga semuanya punya waktu luang ya sampai mungkin 1 jam ke depan ya. Sampai atau setengah jam 1 jam. Yang jelasnya tidak terlalu lama lah, tidak terlalu lama insya Allah ya.
Silakan yang lain sambil kita menunggu ya. Sambil kita menunggu, silakan yang lain juga untuk memperkenalkan diri. Siapa tahu ternyata di sini sama-sama kuliah dulu atau mungkin sama-sama ada mungkin tempat kerjanya yang dulu ya pernah bekerja ya boleh silakan memperkenalkan diri ya. Sebentar ya. Jadi yang lain bisa sambil mencari juga apa namanya posisi yang bagus. Nah, posisi yang bagus supaya tidak supaya jaringannya juga bisa stabil ya. Jaringannya stabil sehingga tidak keluar masuk. Ini ada beberapa yang saya lihat keluar masuk mungkin persoalan jaringan ini ya. Persoalan jaringan. Saya lagi mencari. Tunggu ya sebentar.
Oke, baik. Ini masih ada yang memperkenalkan diri. Baik, atas nama Manzama, ya, Manzama Ramadan. Oke, kalau bahasa Arab, Mansoma Ramadan, ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Masya Allah. Namanya bagus ya. Alamat Goa, motivasi ikut Zuminar mencari pekerjaan yang bisa sholat 5 waktu dan membantu ekonomi keluarga. Oke, baik. Masya Allah. Amin ya. Semoga bisa ya. Karena ini nanti teman-teman insya Allah akan bebas untuk memilih waktu kerjanya kapan ya dan lain-lain ya. Oke, baik karena waktu sudah masuk di pukul 10.20 ya. Mungkin teman-teman yang lain belum sempat untuk masuk ya. Saya coba informasikan dulu di grup ya. Oke, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang lain mana nih suaranya? Yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti menyimak ya. Alhamdulillah. Karena masalahnya tidak aktif ini kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apakah menyimak atau tidak ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting pokoknya intinya teman-teman bisa menyimak ya di depan kamera semuanya, standby semuanya ya. Dan kalau mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa Zoominarnya dan lain-lain itu sebentar kita akan adakan sesi tanya jawab ya. Nah, oke, saya coba share dulu sedikit terkait dengan iklan yang teman-teman sudah lihat kemarin ya. Eh, ini saya mau share sedikit dulu ya. Ini belum bosan belum bekerja ya. Jadi apa sudah bosan itu sampai sekarang belum bekerja misalkan ya. Mending join dengan kami di Syiar Umroh sekalian dapat cuan ya. Kemudian ikuti Zoominarnya bagaimana melakukan Syiar Umroh sekaligus bisa kerja dari rumah. Jadi insya Allah nanti teman-teman kalau join di sini, join dengan kami di Wisata Iman, itu teman-teman nanti insya Allah bisa melakukan syiar umroh, sekaligus juga bisa bekerja dari rumah ya. Tadi sudah ada beberapa dari teman-teman yang yang eh, mencari pekerjaan sampingan, kemudian mencari pekerjaan, kemudian ada juga yang masih sambil kuliah ya, cari kerja tambahan ya. Itu insya Allah nanti berarti bisa karena nanti di sini akan akan mengatur ya, akan bisa kita atur sendiri waktunya. Kemudian kami adalah perusahaan travel dan umroh Haji Plus, travel umroh dan Haji Plus yang sudah berdiri sejak tahun 2007 ya. Kalau pendiriannya sebenarnya sudah dari 2003, tetapi untuk izin-izin, kemudian operasional dan lain-lain itu resminya itu di 2007 ya. Jadi efektif 2007 sampai dengan 2014 2000 kenapa 2014 2024 sekarang ya. Jadi itu sudah efektif berjalan kurang lebih 17 tahun ya, kurang lebih 17 tahun sudah remaja, sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa mencari uang sendiri tanpa harus apa namanya di dibiayai lagi oleh orang tua ya. Tapi intinya kalau perusahaan yang sudah berdiri sampai puluhan tahun begitu ya, sampai 20-an tahun ya, insya Allah itu adalah perusahaan yang sudah boleh dibilang sudah teruji ya, sudah teruji apalagi kemarin pada saat-saat pandemi ya, pada saat COVID-19 itu banyak sekali travel-travel umrah yang tumbang ya. Dan alhamdulillah travel wisata Iman walaupun terkena dampaknya juga, tetapi alhamdulillah masih bisa menjalankan operasionalnya sampai hari ini. Itu berarti mudah-mudahan ya travel ini bisa terpercaya, kemudian travel ini juga bisa membuat teman-teman itu menjadi lebih nyaman dan lebih aman untuk nanti mensyiarkan umroh dan haji plusnya ya. Dan teman-teman tidak akan ragu-ragu lagi, mudah-mudahan ya. Kemudian
Persyaratannya apa untuk bisa join dengan wisata iman? Yaitu yang jelasnya Anda adalah seorang muslim atau muslimah, dan kami harapannya teman-teman semua itu adalah sholat 5 waktu ya. Kemudian kalau laki-laki otomatis laki-laki tidak merokok ya. Kemudian perempuan berpakaian syar'i, kemudian mempunyai tekad kuat untuk belajar dan bekerja ya. Karena di sini nanti teman-teman juga sambil belajar sambil juga bekerja ya. Karena kan kita berbicara terkait tentang apa namanya jasa ya, bisnis jasa ya, di mana kita menawarkan kepada orang-orang produk knowledge-nya kayak gimana, kalau umrohnya berapa hari kayak gimana dan lain-lain. Itu nanti otomatis teman-teman harus banyak-banyak belajar ya. Terus bagaimana cara mendapatkan jamaahnya dan lain-lain ya. Lalu kalau ada yang punya cita-cita umroh gratis, insya Allah nanti di syiar umroh ini juga teman-teman nanti bisa umroh gratis. Kemudian kalau misalkan ada yang punya niat untuk mengumrohkan orang tua, Masya Allah ya. Jadi insya Allah juga nanti kalau teman-teman pahami caranya, teman-teman ikuti dengan konsisten, itu nanti bisa juga mengumrohkan orang tua. Apa benefitnya? Benefitnya adalah teman-teman bisa mendapatkan penghasilan minimal jutaan ya setiap bulan, cukup dengan satu jamaah, kemudian bebas mengatur waktu kerja, lalu dapat tools kerja ya. Kemudian nanti kalau misalkan berprestasi, insya Allah bisa dapat umroh gratis dan kerja dari rumah ya. Ini yang paling banyak yang saya lihat dari teman-teman yang lain itu kerja dari rumah atau work from home atau mungkin kerjaan sampingan dan lain-lain ya. Intinya mudah-mudahan semuanya bisa ya nanti ikut di wisata iman tour and travel ya. Oke. Baik, saya tadi belum ini ya, belum bersalawat ya. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ya, kita bisa pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul ya bersama-sama di syiar Baitullah ya melalui aplikasi Zoom ya. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi antusias teman-teman semuanya, tidak mengurangi apa namanya keinginan teman-teman semua untuk ikut melakukan syiar Baitullah ya. Dan juga tak lupa juga salam dan salawat kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dan Nabi kita yang sudah membawakan agama Islam, agama yang sempurna untuk kita semua umatnya ya, untuk kita semua sebagai pengikut-pengikutnya yang sudah membawakan agama Islam sebagai agama yang sempurna. Dan mudah-mudahan dengan begitu juga kita kalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya juga, insya Allah kita juga akan ikut dengan Rasulullah nanti di surganya, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah apa namanya, mungkin saya yakin semua alasannya adalah ingin mendapatkan kerjaan yang berkah, yang halal ya, dan saya yakin semuanya masuk ke sini memang itu salah satu motivasi utamanya ya. Dan mudah-mudahan sebentar nanti teman-teman akan mendapatkan insight yang baik ya dalam Zoominar ini. Dan Zoominar ini adalah Zoominar yang gratis yang tidak dipungut biaya apapun ya. Dan apa namanya? Dan kalau teman-teman di sini semuanya sudah ada yang pernah bekerja atau mungkin yang masih sementara bekerja saat ini? Silakan di kolom chat. Ada yang masih bekerja kah? Tadi yang kuliah sudah ada beberapa yang menjawab sambil berkenalan. Kalau yang bekerja? Oke, Fajar masih sekolah. Oke. Sekolah sambil Zoom ya.
Mungkin masuk siang ya, mungkin masuk siang. Masuk siang. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak masalah karena kita tidak membatasi umur ya. Kita tidak membatasi umur di sini. Yang penting mau saja ya. Tidak bekerja, ibu rumah tangga. Oke, Maharani. Oke, baik. Kalau Ana sedang kuliah Ustadz Andi Aswan ya. Oke, baik. Siap, siap. Jadi semuanya dari berbagai kalangan ya, tidak bekerja. Oke. Belum ya, belum bekerja ya. Jangan jangan tulis tidak bekerja ya. Jadi tulisnya itu mengoptimiskan diri, mempositifkan diri, kemudian apa namanya membangun mindset itu tulisnya kalau memang tidak bekerja, tulisnya belum bekerja ya, supaya satu saat nanti insya Allah tubuh kita, pikiran kita, semuanya akan membawa kita untuk hal-hal yang membawa kita ke hal-hal yang positif ya, yaitu bekerja ya. Oke, oke, belum bekerja, belum bekerja, sudah bekerja dan masuk kuliah. Oke, dan masih kuliah ya. Oke, Masya Allah Fatimah Zahrani. Oke, tidak masalah. Alhamdulillah, terima kasih ya buat yang sudah berpartisipasi memberikan informasinya. Ya, jadi intinya memang saya memasang iklan IG Locker itu di IG Locker ya, di IG Locker Sahabat Makassar itu saya cuma memasang di situ saja. Jadi saya tidak memasang di mana-mana, saya cuma memasang di situ. Memang harapannya saya bisa mengajak teman-teman yang saat ini mungkin masih belum bekerja atau mungkin masih mencari pekerjaan yang bagus, yang pekerjaan yang mungkin bisa memberikan manfaat tanpa harus mengganggu aktivitas yang saat ini sedang dijalankan. Misalkan kayak tadi ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga boleh masih bisa bekerja juga dari rumah ya tanpa harus mengganggu aktivitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian juga ada yang masih sekolah ya, sekolah juga bisa sambil nanti setelah sekolah mungkin dari handphonenya atau dari mana ya, apalagi sekarang kan sudah zamannya digital. Yang masih kuliah pun seperti itu ya, ataupun yang sudah bekerja dan masih bekerja, nanti insya Allah semua akan kita intinya bisa semua untuk bergabung di wisata travel tour and berlibat wisata tour and travel ya, wisata tour and travel, wisata iman. Oke, jadi saya coba untuk saya coba untuk membagi share screen dulu ya untuk layarnya. Ini. Oke. Oke, sudah kelihatan semuanya di layar putih. Baik. Jadi Zoominar kita hari ini adalah Zoominar terkait dengan syiar Baitullah ya. Jadi bagaimana mencari berkah ya dengan syiar umroh dan haji ke Baitullah. Mencari berkah, mencari cuan semuanya, insya Allah akan kita bisa lakukan di sini. Lalu itu dulu ya sebelumnya. Nah, teman-teman mungkin di sini juga sebagian sudah ada yang mengenal ya. Saya lihat kemarin yang masuk ke Zoom itu, yang mau masuk ke grup itu adalah ada beberapa orang yang sudah pernah ya mungkin berinteraksi dengan saya sebelumnya. Jadi bismillah, assalamualaikum. Berkenalan dulu, nama saya Muhammad Aslam ya. Biasa dipanggil Aslam ya, bisa dipanggil Aslam. Saya adalah seorang marketing ya. Saya sampai hari ini adalah seorang marketing dan juga saya seorang trainer ya. Jadi berasal dari kota Makassar, kemudian pekerjaan saya adalah salah satunya adalah digital marketer, kemudian juga sebagai seorang marketing ya di Wisata Iman ya, marketing eksekutif di Wisata Iman Tour and Travel. Lalu saya juga kebetulan ya saya juga adalah seorang trainer BNSP ya, trainer yang sudah bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan saat tahun ini menyelesaikan alhamdulillah sudah selesai untuk melaksanakan amanah di Prakerja ya. Prakerja membawakan 2 pelatihan
Salah satunya adalah pelatihan optimalisasi WhatsApp bisnis ya bagi spesialis pemasaran digital. Lalu ada juga pelatihan terkait perbankan ya, karena saya juga ada apa namanya histori sebagai seorang banker ya, pelatihan mengenai menagih pinjaman ya, menagih pinjaman bagi seorang penagih hutang perbankan ya. Jadi saya asalnya adalah dulunya adalah bekerja seorang pegawai perbankan dan memilih untuk hijrah ya, memilih untuk hijrah, kemudian uh, ingin berbagi juga kepada orang-orang bahwa untuk meminjam itu kurang bagus ya. Jadi yang bagusnya itulah kita menagih sajalah, kita menagih pinjaman saja dengan niat itu untuk membuat orang-orang itu menjadi uh, apa namanya, menjadi sadar untuk tidak usah lagi melakukan pinjaman kecuali dalam keadaan terpaksa, dan itu pun kalau terpaksa ya ke keluarga saja, tidak usah yang banyak-banyak ya. Oke, oke, Masya Allah ya, terima kasih ya. Jadi motonya saya adalah berbagi itu indah. Jadi apapun yang bisa saya share, yang positif ya, yang bisa saya share kepada teman-teman semua, mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang indah buat teman-teman dan menjadi sesuatu yang berkah dan bisa menjadi rezeki yang berkah juga buat teman-teman semua. Oke, itu sekilas dari perkenalan singkat saya ya terkait dengan ini. Kalau nanti misalkan teman-teman di sini ada yang belum pernah mengikuti atau mendaftar di Prakerja, boleh juga nanti ya. Tapi nanti ya di 2025, karena untuk di 2024 itu jatahnya sudah habis ya. Berhubung presidennya juga sudah diganti oleh Bapak Prabowo Subianto dan kita tidak tahu bagaimana skemanya. Yang jelasnya sesuai dengan presiden kita maunya melanjutkan ya. Jadi semoga juga Prakerja sebagai sesuatu yang kinerja yang positif ya, yang bisa juga nanti dilanjutkan di 2025. Oke, itu cukup ya dari perkenalan singkat saya. Lalu apa selanjutnya? Nah, kita awali dulu dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada sedikit pertanyaan ya untuk teman-teman semuanya, kira-kira untuk pertanyaan yang pertama ini yaitu apa sih alasannya mengikuti Zoom ini ya? Ingin bekerja, ingin mendapatkan penghasilan tambahan, ingin bekerja dari rumah, ya, ingin bekerja sesuai dengan syariat Islam dan lain-lain, ya, ingin bekerja tanpa menghilangkan apa namanya, tanpa mengganggu sholat lima waktunya, ya. Jadi alhamdulillah semua niatnya, semua keinginannya teman-teman itu sudah terwakilkan, ya, dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian pertanyaan kedua, ada yang sudah pernah umroh tidak? Nah, sudah pernah umroh di sini? Belum. Korosetsu belum, belum. Syahrudin belum. Oke, belum. Yang sudah Qadarullah belum. Oke, alhamdulillah pernah 2015. Nah, yang lain bagaimana? Sudah pernah atau belum? Ya. Oke, belum. Pada mau tidak untuk umroh? Ya, belum, tapi niat ingin ke sana, Ustaz. Masya Allah ya. Saya sebenarnya bukan Ustadz ya, saya malu-malu sebenarnya kalau dipanggil Ustadz ya. Belum pernah. Panggil Pak Aslam saja atau siapakah? Eh, Tidak masalah ya. Saya kayak terbebani kalau dipanggil Ustadz sebenarnya. Bismillah, belum pernah. Semoga berkah mengikuti syiar Baitullah ini aja, bisa menginjak tanah suci bersama orang tua. Masya Allah niatnya ya, niatnya sangat baik ya. Sangat baik sekali ya untuk mengajak umroh bersama orang tua. Mau tapi untuk orang tua dulu, Masya Allah. Kalau itu ya bersama orang tua dulu. Untuk orang tua dulu, oke. Baik. Mau lagi ke sana kali ini ya. Iya, saya juga sudah pernah ya, dan sangat ingin lagi ke sana ya. Sangat ingin ke sana. Ya, harapannya kita semua ingin kembali karena orang-orang yang pernah umroh itu pasti maunya kembali lagi ya. Oke. Nah, ini apa pengen umroh tidak di 2025 semuanya ya. Saya yakin semuanya yang menjawab belum-belum ya, itu pasti maunya umroh ya. 2025, kalau 2024 mungkin sebenarnya kalau ada dananya sekarang ya bisa, tapi kalaupun belum ya, baru mau mengumpulkan dan lain-lain itu di 2025 insya Allah teman-teman juga kalau ikut di sini mudah-mudahan ya, saya doakan semuanya atau kita sama-sama berdoalah untuk kita masing-masing ya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudahkanlah dan mudahkanlah kami semua untuk bisa melakukan umroh ya, ataupun haji plus ya di tahun 2025
mudahkan bersama orang tua, mudahkan bersama orang-orang tercinta ya, mudahkan bersama suami atau istri kami ya, mudahkan juga bersama anak-anak dan keluarga kecil kami ya. Mudahkan ya Allah ya. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi saya yakin semuanya ingin ya melakukan ingin umroh ya di tahun 2025 nanti ya. Mudah-mudahan apalagi kalau umroh Ramadan ya. Saya dalam melakukan kegiatan memperkenalkan marketing pemasaran ya, itu kebanyakan orang yang saya tawari itu mereka rata-rata maunya di umroh Ramadan ya. Umroh Ramadan, tapi mereka maunya saya ikut juga ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin saya juga bisa ikut nanti untuk melakukan umroh ya. Apalagi di bulan Ramadan ya. Insya Allah ya. Bismillah. Zulkifli ingin mengetahui tentang tour and travel umroh. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sudah tepat ya untuk ikut di sini ya. Nah, oke. Jadi semua mudah-mudahan sudah mengaminkan ya untuk umroh di 2025 ini nanti ya. Oke. Ada tidak yang pernah jadi agen umroh sebelumnya? Atau mungkin bekerja di travel umroh dan tour sebelumnya? Belum? Belum pernah. Oke. Belum. Oke. Oke ya. Jadi nantilah kita bahas untuk masalah ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Saya yakin teman-teman bisa ya nanti untuk bisa umroh ya. Ya. Karena kenapa? Ingat logikanya itu kalau umroh dan haji itu ya, umroh dan haji itu logikanya apa? Yaitu Allah tidak memanggil orang yang mampu ya. Tetapi Allah itu memampukan orang-orang yang terpanggil ke Baitullah ya. Aduh, kalau begini saya tunggu dulu ya, minum dulu. Ya, kalau kita bicara umroh, ya itu biasanya kalau saya saking rindunya ya, jadi selalu terharu ya. Intinya begitu ya. Jadi kalau untuk umroh dan haji, Allah itu tidak, logikanya itu Allah tidak akan memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil ya. Sudah banyak di mana? Di kehidupan sekitar kita banyak orang-orang yang mampu mungkin kerjanya luar biasa ya. Saya pribadi kerja di perbankan itu selama 12 tahun ya. Dan ternyata saya tidak pernah terpanggil ya. Padahal ya kalau mau itu sebenarnya insya Allah mampu ya dengan gaji dan bonus yang kami terima ya. Itu kalaupun setiap tahun mau umroh itu bisa ya. Tetapi ya seperti itulah karena kita disibukkan oleh dunia, kita disibukkan oleh hal-hal yang mungkin mohon maaf ya kalau menurut saya ya kalau pekerja di perbankan itu saat ini mungkin memang saya belum menemukan berkahnya bagaimana akhirnya saya memilih untuk keluar dan selama 12 tahun itu tidak pernah ada pikiran untuk melakukan umroh ya. Yang ada di pikiran itu bagaimana kerjaan saya besok, bagaimana apa semuanya ya. Kemudian begitu saya berhenti ya, saya bismillah dengan istri, alhamdulillah bisa berangkat umroh tanpa penghasilan yang cukup ya dibanding dengan penghasilan selama 12 tahun itu ya. Walaupun dengan ikhtiarnya harus saya jual mobil saya ya. Saya jual mobil saya dan saya melaksanakan umroh bersama istri. Tapi itulah bagaimana Allah memampukan ya orang-orang yang terpanggil ya. Jadi apapun, apakah dengan cara menjual aset atau menjual properti, menjual rumah, menjual mobil, ataupun bahkan dari orang-orang yang tidak terduga-duga ya, yang tiba-tiba memberikan memberikan rezeki ya, memberikan rezekinya, memilih kita, misalkan ada acara apa begitu ya, apalagi misalkan yang kemarin dari teman saya juga kebetulan anaknya itu seorang hafiz ya, alhamdulillah ya. Dia langsung diberikan penghargaan oleh tamu istimewa waktu itu siapa ya? Ya saya salah satu pejabat ya yang tiba-tiba menghadiahkan umroh ya kepada si anak tersebut dan masya Allahnya lagi ya orang tuanya juga diikutkan ya jadi masya Allah ya. Jadi sudah banyak lah intinya banyak sekali yang teman-teman mungkin punya pengalaman-pengalaman tersendiri terkait dengan umroh dan haji ini ya. Sementara orang-orang yang mungkin mampu ya dari sisi finansial ya ada juga yang tidak bisa tidak semua ya maksudnya tidak semua tidak tapi maksudnya orang-orang yang secara finansial secara logikanya itu sebenarnya mampu tetapi ya mereka sampai sekarang tidak pernah melakukan umroh ya
Bahkan ada kemarin ya saya baru ketemu kemarin dengan salah satu pemimpin cabang ya. Eh, saya sambil bercanda sambil bertemu ini Pak, ini kenapa belum umroh misalkan? Dia langsung ketawa, oh iya belum umroh saya bilang. Tapi saya sudah nabung. Nah, nabungnya bagaimana? Jangan nabung di simpanan, jangan nabung di apa di simpanan sendiri. Kalau bisa nabungnya langsung di travel supaya memang betul-betul niatnya itu menjadi sesuatu yang mudah-mudahan jadi nyata ya. Saya tidak tahu bagaimana apakah nanti dia mau berpikir seperti itu atau bagaimana. Tapi ya kita kita siarkan saja ya, kita siarkan saja seperti itu ya. Dan nanti ya begitulah bagaimana nanti Allah yang akan memampukan orang-orang yang terpanggil ya. Dan saya berharap teman-teman juga nanti semuanya di sini bagaimanapun penghasilannya teman-teman ada atau tidak, pokoknya berdoa saja nanti insya Allah semuanya teman-teman akan dimampukan, amin ya robbal alamin ya. Nah itu intinya logika dari umroh dan haji ya. Nah apa buktinya apa kalau misalkan ada logika-logika umroh dan haji ya di Indonesia, kita bisa lihat sendiri ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang permintaan untuk umroh itu masih sangat tinggi ya. Masih apalagi setelah Covid ya, setelah COVID-19 itu wah, betul-betul ya. Allah itu betul-betul membuat orang-orang yang rindu ke Baitullah itu ya sudah sangat benar-benar mereka langsung pokoknya keluarkan apa yang bisa dilakukan sambil mungkin bersyukur karena sudah selesai pandemi dan bisa kembali lagi ke Baitullah. Dan banyak orang-orang yang sebenarnya punya kebiasaan itu berangkat ke Baitullah itu setiap tahun ya. Akhirnya terhenti pada saat COVID dan mungkin bertumpuk ya, bertumpuk dan akhirnya bisa berangkat semua pada saat umroh. Itu logikanya ya, logika yang pertama. Yang kedua, logikanya kenapa? Ya, itu banyak orang mampu dan tidak mampu itu semuanya berangkat. Tidak ada kata-kata ini kerjanya orang-orang yang berangkat umroh itu hanya orang-orang yang punya pekerjaan mungkin dengan gaji 10 juta per bulan atau gajinya 50 juta per bulan ya. Tetapi ada juga yang non PNS, misalkan ada juga yang sekedar berdagang berdagang keliling ya, ternyata mereka juga bisa melaksanakan umroh ya. Banyak dari ada juga yang mungkin petani ya, banyak juga yang melaksanakan umroh ya. Secara finansial walaupun mungkin pada saat panen mungkin banyak, tapi biasanya kan 2-3 bulan itu tidak ada penghasilan apa-apa ya, hanya dari hasil panennya dan karena dia sudah terpanggil ya oleh Allah dan dia dimampukan oleh Allah ya. Kemudian logika yang ketiga ya, logika umroh ya, logika dari fit order ya. Selalu saja dari fit order ya. Ini sudah menjadi kebiasaan ya kita sebagai orang-orang Indonesia dan memang kita adalah jamaah terbanyak ya di mana sampai orang-orang yang ada di sana itu pedagang-pedagangnya itu sangat senang sekali kalau ada orang Indonesia yang bukan kalau sih kalau ada bukan kalau ada kalau memang pokoknya setiap hari setiap apa itu tidak pernah kosong orang Indonesia sampai mereka itu hafal ya dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Bugis, bahasa Makassar ya, Masempo, Singgaki, semuanya. Kalau yang sudah pernah kali ini tadi mungkin sudah lihat sendiri ya, bagaimana itu orang-orang di sana ya, penjaga-penjaga tokonya, Singgaki, Masempo ya. Zamannya Presiden SBY, Jokowi, sekarang Prabowo ya, murah-murah dan pokoknya mereka semua dan mereka pun menerima uang rupiah ya di sana. Jadi saking banyaknya orang Indonesia yang sering melakukan umroh ya di sana ya saking banyaknya dan memang terbesar ya kita kemana-mana pasti lihat apalagi orang Makassar ya orang Makassar orang Bugis wah, umroh dan hajinya itu betul-betul luar biasa juga ya di sini. Nah, itu semua adalah hal-hal yang di luar logika sebenarnya ya kalau kita mau melihat ya. Tapi ternyata itulah fakta yang ada di terjadi di Indonesia ya. Nah, kemudian kalau misalkan orang lain bisa, berarti kalau orang lain bisa berarti insya Allah saya, Anda dan kita semua itu insya Allah akan bisa ya, bisa untuk baik itu kita umroh sendiri ataupun kita umroh mensyiarkan kepada orang lain ataupun kita mengumrohkan orang tua kita, orang-orang tersayang dan orang-orang tercinta ya. Iya, orang lain bisa, insya Allah kita lebih bisa. Oke, Adi Aswan ya. Oke, ternyata caranya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana sih caranya? Ya, adalah pasti pasti ada cara yang bisa kita lakukan ya. Caranya kayak bagaimana?
Ada 3 kunci yang bisa teman-teman lakukan ya. Ada tiga cara yang bisa teman-teman lakukan semuanya. Semuanya masih menyimak? Saya mau ini dulu. Bagaimana semuanya? Ya Masih Ustadz, menyimak? masih. Halo, halo, halo. Masih. Oke. Masih? Oke ya. Masih, Alhamdulillah masih, ya. Karena masih. takutnya saya nanti bicara terus baru ternyata yang lain sudah ada yang ketiduran dan lain-lain. Oke, masih. Alhamdulillah ya. Oke, jadi kuncinya kita lanjut saja. Kuncinya ada 3 cara ya untuk bisa mensyiarkan umroh ataupun umroh ya. Yang pertama yaitu dengan melakukan niat ya, berniat dengan cara belajar dan berusaha maksimal ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk ya. Nah, yang pertama, kita mulai dengan niat yang sungguh-sungguh dulu ya. Nah, terkait dengan ini tadi di grup itu saya sudah minta teman-teman semua untuk menyiapkan pulpen dan kertas ya, secari kertas untuk teman-teman siapkan. Apakah semua sudah disiapkan? Sudah Ustadz. Nah, ya oke. Nah, jadi niatnya bagaimana? Ya silakan teman-teman tuliskan ya. Ini niat itu sebenarnya tidak dituliskan pun tidak apa-apa, tetapi ada ya, dari ilmu psikologi itu kalau niat kita tuliskan ya, kita tuliskan lalu kita tempel di tempat yang selalu dibaca ya, terserah di mana teman-teman, apakah di dinding samping tempat tidurnya kah, atau mungkin di dinding meja rias atau di kaca meja riasnya kah, pokoknya yang bisa dilihat setiap hari, silakan tuliskan niatnya teman-teman semuanya ya. Niatkan terkait dengan travel, terkait dengan umroh dan haji plus, misalkan Bismillah, saya berniat untuk melaksanakan umroh ya di bulan di bulan April tahun 2025. Bismillah, mudahkan ya Allah ya. Jadi niatnya harus ditulis ya supaya nanti itu tertanam dalam hati kita dan mudah-mudahan dari situ pikiran bawah sadar kita itu akan membawa kita ke niatnya cuma hari ini saja, atau melaksanakan ibadah umroh Ramadan bersama orang tua. Bismillah, mudahkan ya Allah di tahun 2025 ya Allah ya. Jadi pokoknya tulis semua. Saya kasih waktu mungkin sampai 1 menit lah, 1 menit. Silakan dituliskan semua ya. Tuliskan. Yang sudah menuliskan silakan ditulis di kolom chat. Sudah ya. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Oke. Yang lain silakan tuliskan ya niatnya 1 menit. Saya kasih waktu ya. Oke, sudah. Kenapa ini penting ya? Karena kita masuk ke sini ya bukan hanya sekedar ingin melihat, menyimak ya. Bagusnya sih kita sama-sama ya untuk bisa eh, berangkat umroh ya. Siapa tahu nanti kita bisa sama-sama berangkat umroh ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berangkat umroh, berangkat bersama suami, berangkat bersama istri, orang tua, anak-anak ya, kalau yang sudah berkeluarga ya. Asal jangan berangkat bersama pacar ya. Kalau pacar itu waduh, bukan muhrim ya, bukan muhrim, tidak boleh ya, tidak boleh. Pokoknya orang-orang terdekat, tercinta, tersayang ya, yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bersama ya dalam hal yang positif ya. Oke, sudah ya. Jadi sudah ya. Jadi tulis di kertas ya. Nanti teman-teman semua tempel ya di tempat yang selalu terlihat ya. Nah, ini bisa teman-teman terapkan juga untuk hal yang lain sebenarnya ya. Mau mungkin saya ingin bekerja di travel umroh wisata iman ya, bisa juga ya. Bisa di bulan berapa? Mungkin di bulan November karena ini sudah akhir Oktober misalnya ya. Siapa tahu tiba-tiba ada lowongan kerja ya, ada lowongan langsung ya di travel umroh ya. Bisa ya, ataupun di travel umroh yang lain juga boleh, ataupun mungkin saya ingin mendapatkan pekerjaan sesuai cita-citanya teman-teman semuanya, silakan. Itu semua saya sudah pernah terapkan ya waktu saya masih kuliah, walaupun bukan cita-citanya saya waktu itu tidak spesifik ya, saya cita-citanya ingin bekerja bukan sebagai PNS ya, saya ingin bekerja yang bisa menghasilkan penghasilan 5 juta per bulan ya.
Itu ada saya tuliskan ya. Jadi tapi ya alhamdulillah dijawab, tetapi bukan 5 juta sih, di atasnya dulu ya. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang lebih banyak lagi ya. Amin. Oke. Nah, kalau sudah dituliskan dan ditempelkan, nanti teman-teman bisa membaca setiap hari, kemudian bisa pokoknya bangun tidur, usahakan ya untuk membaca Bismillah dan semuanya. Bisa juga untuk mungkin teman-teman menerapkan juga apa motivasi-motivasi dirinya untuk menjadi lebih positif mungkin ya. Begitu bangun tidur, Bismillah, insya Allah saya kuat, saya sehat, saya cerdas, saya ceria, saya bahagia ya. Itu semuanya ya, teman-teman mungkin yang sudah pernah ikut pelatihan-pelatihan psikologi ya, itu biasanya dapatkan pelatihan-pelatihan seperti ini ya, bagaimana membangun mindset diri menjadi lebih positif, itu bisa dari situ ya. Dan teman-teman bisa menerapkan ini semuanya ya. Yang terkait yang tadi saya minta teman-teman menuliskan itu terkait dengan travel ya, terkait dengan umroh ataupun haji plus ya. Kalaupun ada yang mau juga bilang, saya insya Allah mau berniat untuk haji ya di tahun 2025 bersama orang tua. Pokoknya jangan berpikir logis ya, jangan berpikir logika ya, bilang bagaimana caranya, ini saya baru dapat begini dan lain-lain. Tidak bisa kita berpikir seperti itu ya, karena nanti Allah lah yang akan memampukan ya. Allah yang akan memampukan, tetapi tentu saja kita harus juga memantaskan diri ya, harus memantaskan diri ya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Makanya niat yang kita tuliskan itu nanti yang akan membuat alam bawah sadar kita itu untuk membawa ke sana ya, untuk membawa ke sana, ikhtiarnya bagaimana dan lain-lain. Apakah kita mau mengikuti apa yang ada dalam hati kita ya, bisikan-bisikan itu ya secara bawah sadar, apa kita mengikuti atau tidak, itu nanti akan kelihatan sendiri ya hasilnya. Yang penting teman-teman bersungguh-sungguh dulu dengan menuliskan niatnya ya. Lalu kemudian yang kedua itu belajar dan berusaha ya, belajar dan berusaha maksimal ya. Tentu saja ini harus yang teman-teman ikuti. Nah, salah satunya bagaimana untuk travel umroh dan hajinya? Ya, ikut sama program Syiar Baitullah Wisata Iman ya. Silakan teman-teman nanti pelajari langkah-langkahnya sampai paham dan bisa ya. Jadi teman-teman ikut saja dan join saja di program Syiar Baitullah Wisata Iman. Teman-teman pelajari bagaimana langkah-langkahnya, nanti akan lebih detail lagi ya, sampai mungkin nanti teman-teman bisa paham dan mudah-mudahan bisa untuk mensyiar. Tiga, berdoa ya, berdoa dengan khusyuk ya. Tentu saja kita tetap semuanya setelah berniat kita juga harus berdoa dengan khusyuk ya. Teman-teman bisa masukkan dalam sholat ya, dalam doa-doanya setelah selesai sholat, ataupun mungkin dalam setiap sujud di dalam sholat-sholat sunnah ya, sholat duha kah, sholat tahajud atau sholat rawatib ya, karena memang sunnahnya itu sebenarnya yang paling katanya menurut hadis ya, saya tidak hafal konteks hadisnya bagaimana, intinya bahwa dalam sholat itulah sebenarnya doa kita itu yang paling makbul ya. Ada beberapa dalam gerakan sholat itu yang bisa kita berdoa. Yang pertama itu di dalam sujud ya. Dalam sujud kita itu setelah kita membaca doa sujud, kita mengiringi dengan doa ya. Kemudian ada yang bilang sujud di setiap sujud, ada yang bilang di sujud terakhir ya. Makanya kadang teman-teman lihat ya, pada saat sholat ada yang pada saat sujud terakhir itu lama sekali ya. Walaupun ada juga pertentangan dari situ ya, ada yang bilang Rasulullah itu tidak pernah tidak seragam ya waktu sujudnya ya, semuanya sama dalam gerakannya. Kemudian yang kedua dalam posisi i'tidal ya, jadi sami Allahu liman hamidah, membaca doa i'tidal, kemudian nanti teman-teman melanjutkan dengan doa di situ ya, doanya singkat saja atau bagaimana. Ada juga di saat tahiyat akhir ya, di saat tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir itu teman-teman bisa menyambung dengan doa ya, doa apapun itu yang teman-teman minta. Nah, saat-saat seperti itu bisa, atau mungkin ya dalam sholat sunnah ya, setelah sholat duha ya, setelah sholat tahajud ya, itu teman-teman semuanya bisa ya. Dan tahajud itu yang paling enak ya untuk melakukan doa sepanjang apapun kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang kita inginkan, mudah-mudahan semuanya akan menggerakkan kita ya. Ditambah tadi dengan niatnya yang sungguh-sungguh dan belajar dan berusaha ya. Itu saja mungkin yang bisa teman-teman lakukan ya. Kita sebagai manusia ya cuman bisa
berikhtiar ya. Kita sebagai orang-orang yang beriman ya cuman bisa berikhtiar dan berdoa dengan cara-cara seperti itu. Dan insya Allah dengan seperti itu mudah-mudahan kita semua akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpanggil untuk melaksanakan umroh ataupun haji plus ya bersama dengan orang-orang yang tercinta, atau kita menjadi wasilah untuk orang-orang yang memang punya niat ya untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji plus ya. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, apa semua sudah siap kira-kira untuk melakukan syiar umroh dan haji plus? Saya sambil absen-absen dulu supaya teman-teman saya bisa yakini teman tidak kelihatan di sini di layar saya soalnya saya share screen ya. Masih ada 22 peserta. Oke, siap, sangat siap, Masya Allah. Adi Aswan, Uci siap, Muhammad Fajar siap, Ustadz. Oke. Nah, alhamdulillah ya, Bismillah ya, semuanya siap. Kemudian apa orang tua juga sudah umroh dan haji? Kalau belum, ya kita siapkan juga orang tua kita untuk umroh dan haji ya. Kemudian apakah Anda juga ingin umroh dan haji? Insya Allah juga ya. Ya, oke. Oke. Nah, dengan seperti itu saya sudah bisa mengajak teman-teman semuanya ya. Salah satu ikhtiarnya kita yaitu mari bergabung dengan Travel and Tour Wisata Iman ya. Mari bergabung dengan Wisata Iman Tour and Travel ya. Di mana kantornya Tour and Travel? Kantornya Tour and Travel itu di Jalan Pengayoman ya, Poros Pengayoman. Teman-teman yang sudah lihat video yang saya share tadi pagi ya, itulah posisi kantornya kami ya, di depan SPBU Pengayoman ya. Jadi di tengah kota, dia berdampingan dengan Sisesa ya. Sisesa itu butik yang mahal ya di situ ya, jutaan ya harga-harga bajunya. Kemudian di sampingnya ada International Watch juga ya, ada es krim lagi sebelah kanannya. Jadi posisinya itu cukup strategis. Kemudian posisinya juga pokoknya orang-orang tidak mampu merasa senang untuk datang ke situ, orang-orang mampu merasa bangga untuk masuk ke situ karena ya semua terwakilkan dari situ ya. Posisi saja yang sudah menentukan. Kalau dulu yang kuliah, yang sekolah mungkin ada yang pernah punya moto posisi menentukan prestasi ya. Oke, itu salah satunya ya. Nah, oke. Bagaimana sih wisata tour and travel? Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu ya, karena sebelum kita kalau ada istilahnya kalau tak kenal itu ya makanya kita harus ta'aruf ya. Kita kenalan dulu siapa sih yang ada di balik wisata Iman Tour and Travel, teman-teman, untuk melihat ya saat kita bekerja, saat kita memperkenalkan produk kepada orang ya. Karena saya juga mengajar juga di bidang pemasaran ya. Jadi saat kita memperkenalkan, saat kita ingin mempresentasikan kepada orang ya terkait dengan wisata, misalkan terkait wisata Iman, pastinya mereka maunya taunya itu ini wisata Iman siapa sih di belakangnya, siapa sih pimpinannya, siapa sih foundernya ya, siapa yang komisarisnya dan lain-lain. Itu yang biasanya menjadi pertanyaan ya. Dan saya yakin teman-teman juga mungkin ingin tahu ya, itu wisata Iman kayak gimana sih ya. Nah, siapa sih yang ada di baliknya? Nah, ini dia komisarisnya. Ada yang kenal tidak ya? Ya, yang pertama Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA ya, yang adalah Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat ya, kemudian Ketua Ikatan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara ya, kemudian Ketua Umum Wahdah Islamiyah ya. Jadi kalau ada yang belum kenal berarti mungkin wifi-nya atau mungkin koneksi internetnya mungkin masih sering mati-mati ya karena tidak mengetahui atau mungkin dipakai untuk main game. Oke, jelasnya Ustadz Zaitun Rasmin adalah salah satu komisaris ya, yang beliau juga adalah orangnya MUI dan beliau adalah Ketua Umum Wahdah Islamiyah ya. Komisaris yang kedua yang merupakan founder ya dari wisata Iman ini dan juga direktur utama dari wisata Iman itu adalah Ustadz Dr. Rahmat Abdurrahman LCMA ya. Kalau yang teman-teman
pernah biasa sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu di di Boulevard itu biasa ya. Kalau tidak salah tahun lalu tahun ini itu ya Ustadz Rahmat yang menjadi khatibnya ya di situ ya. Jadi Ustadz Rahmat itu adalah pengurus MUI Sulawesi Selatan, juga Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia ya atau MIUMI ya, dan juga Ketua Harian dari Wahdah Islamiyah ya. Lalu komisaris yang ketiga siapa? Dr. Haji Ahmad Hanafi LCMA ya. Kalau teman-teman ada niatan yang sekolah tadi ada niatan untuk melanjutkan di STIBA ya, nanti akan bertemu dengan beliau ya, Ustadz Dr. Haji Rahmat Hanafi LCMA ya. Nah, beliau biasa, ini Andi Aswan. Nah, ya betul ya, biasa membawakan kajian di STIBA ya, karena beliau memang adalah direktur utama ya di sana di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA Makassar. Itu adalah orang-orang di baliknya. Ada juga direktur operasionalnya saat ini adalah Ustadz Haji Aprianto ya. Jadi beliau adalah owner juga dari Hamdalah ya, owner Hamdalah. Kalau teman-teman biasa pakai jasanya Hamdalah, beliau adalah ownernya. Kalau teman-teman biasa ngopi atau ngafe di Saum Cafe, nah beliau juga adalah owner dari Saum Cafe ya. Ada juga laundry dan juga saya lupa nama kuenya, kulinernya itu ya. Ya, jelasnya beliau adalah direktur operasional ya. Nah, nanti teman-teman bisa ketemu juga sama beliau ya. Nah, oke. Kita lihat aktenya ya, akte notaris ya sudah terdaftar, kemudian notaris Tati Setiawati ya dari November 2003 dan diperpanjang terus ya. Dan ini adalah akte legalitasnya dari Wisata Iman Tour and Travel ya. Kemudian ada juga pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM ya. Lalu ada juga sudah terdaftar juga izin ganda daftar usaha ya, pariwisata juga sudah. Jadi pokoknya terkait dengan legalitas dan semuanya itu insya Allah sudah, apalagi ya sudah saya bilang dari tadi ya, ini sudah beroperasi sejak 2007 ya. Jadi insya Allah semuanya aman ya. Merupakan anggota MUI juga, anggota Ampuri ya, kemudian juga sudah mendapatkan sertifikasi juga ya, sertifikasi grade A ya. Jadi insya Allah semuanya insya Allah akan aman lah buat teman-teman untuk bisa bergabung. Nah, sekarang kalau teman-teman mau untuk menjadi agen dan mitra ya. Nah, jadi tawarannya kami di sini adalah kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menjadi agen atau mitra ya dari wisata tour and travel ya. Jadi tadi yang punya cita-cita bekerja dari rumah boleh ya, bisa dikerjakan dari rumah ya, cukup dengan mensiarkan umroh dan haji plusnya Wisata Iman. Kemudian teman-teman juga cukup men-share, nanti akan dikasih juga ya. Apa keuntungannya? Teman-teman nanti akan dapat fee ya, fee per jamaah. Fee-nya per jamaah itu tergantung paket antara 1 sampai 1,5 juta ya per jamaah. Dan ingat, orang yang pergi umroh itu dari 10 orang yang pergi umroh ya, 9 orang itu adalah orang yang membawa keluarganya ya. Apakah istrinya, suaminya, anak-anaknya. Nah, anggaplah 1 juta ya. Jadi kalau dia berangkatnya 2 orang sudah dapat 2 juta. Kalau dia berangkatnya misalkan satu keluarga 4 orang, dapatnya ya 4 juta ya. Satu kali pemberangkatan itu teman-teman sudah bisa mendapatkan jutaan ya. Dari sini hanya dengan men-share, hanya dengan mungkin melakukan sosialisasi dan lain-lain ya. Seperti itu. Dan keuntungan lainnya apalagi ya, teman-teman bisa gratis umroh dan haji. Bagaimana sih syaratnya bisa gratis? Teman-teman kalau bisa ya mengajak 10 orang ya, 10 orang untuk bisa umroh ataupun haji di Wisata Iman, itu teman-teman bisa gratis 1 ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai itu sebagai jatahnya teman-teman, atau mungkin mau memberikan kepada orang tua ya, sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua, mungkin sudah ditinggal mungkin tinggal ayahnya kah atau mungkin ibunya ya. Ya, teman-teman mau
sudah dia saja yang saya berangkatkan ya, gratis umroh dan haji buat teman-teman. Kalau teman-teman bisa mendapatkan 10 jamaah ya untuk bisa berangkat. Dan saya ingatkan sekali lagi, intinya orang yang berangkat umroh dan haji plus itu tidak mungkin satu orang ya. Mungkin bukan tidak mungkin, dalam artian paling sering itu pasti akan mengajak orang lain, apakah temannya, apakah saudaranya, apakah suaminya, istrinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan seperti itu ya. Ya, jadi intinya teman-teman jangan khawatir ya, jangan khawatir kalau bilang wah ini cuma dapatnya 1 juta dan lain-lain, itu semuanya. Dan memang seperti itulah dunia kerja ya, dunia kerja itu ya, ya kita harus memang bekerja ya untuk mendapatkan hasil. Tetapi kenapa saya menawarkan syiar di Wisata Iman ya, karena pekerjaan kita di sini adalah pekerjaan yang insya Allah berkah ya, karena kita mendakwahkan kepada orang ya, mendakwahkan kepada orang terkait dengan keutamaan umroh, keutamaan haji ya. Masih banyak hal-hal yang teman-teman nanti akan pelajari ya, bagaimana umroh sholat di Masjidil Haram itu pahalanya ya 100.000 kali daripada kita sholat di Indonesia ya, sholat di Masjid Indonesia ya. Di Indonesia itu cuma 1 kali pahala, di Masjidil Haram itu 100.000 kali, di Masjid Nabawi itu 10.000 kali. Jadi banyak keutamaan-keutamaan yang bisa teman-teman sampaikan, bisa teman-teman syiarkan kepada orang lain. Orang itu mau ikut, orang itu mau tidak ikut, dia sudah mendapatkan dakwahnya, dia sudah mendapatkan informasinya, ya minimal dari situ apa yang teman-teman dapatkan, teman-teman sudah mendapatkan pahala umroh dan haji plus, ya pahala untuk syiar ya, syiar umroh dan haji plusnya seperti itu. Nah, keuntungan lainnya apa lagi? Ya, teman-teman bisa mendapatkan perlengkapan promosi ya, seperti spanduk ya. Mau minta spanduk boleh, mau banner juga boleh, brosur juga boleh ya. Dan kami di Wisata Iman biasanya ya bekerja sama dengan supermarket atau minimarket ya, ataupun biasanya kita hadir di event-event. Nah, teman-teman kalau mau ikut untuk share-share brosur di sana boleh ya. Dan itu nanti kami siapkan brosurnya ya. Teman-teman tinggal request, teman-teman tinggal minta, dan nanti teman-teman bisa melakukan penyebaran ya. Dan insya Allah dari situ teman-teman juga bisa ya. Itu salah satu cara saja ya, salah satu cara secara offline. Secara online kan sekarang kan zamannya digital juga, jadi teman-teman saya yakin juga biasanya ya, kayak ada anak milenial, zilenial itu biasanya lebih paham lah kalau soal digital ya. Yang jelasnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan, tetapi memang intinya harus ada ikhtiar ya. Tadi sudah kita berniat, kita sekarang waktunya belajar dan berikhtiar sambil nanti kita berdoa ya dengan khusyuk. Nah, kemudian nanti selain perlengkapan promosi, teman-teman juga nanti akan mendapatkan pelatihan dan materi bisnis ya. Jadi perlengkapan promosi itu pun juga seperti yang saya share tadi ya, tentang video-video, konten-konten ya, yang bisa mungkin teman-teman share nanti di Facebook, di IG ya, semuanya. Kemudian teman-teman share di statusnya teman-teman semua ya. Dari situ bisa saja semuanya akan ada orang-orang yang akan bertanya ya, ini di mana, ini apa, ini kamu sekarang kerja di situ ya, seperti itu kan. Saya yakin bakalan ada seperti itu. Kalau teman-teman mungkin lagi ngopi-ngopi sama yang lain, sambillah kasih brosur. Jangan malu ya, jangan malu, karena kita bukan jualan narkoba ya, kita bukan jualan barang-barang haram ya. Kita itu kita membasarkan dan kita mensyiarkan itu hal-hal yang positif, yang baik ya. Itu yang tadi saya bilang, motivasinya adalah mereka ikut, alhamdulillah, selain dapat pahala, kita juga dapat untung ya, kita dapat cuannya. Dan kalaupun tidak ikut, kita dapat pahala mengajak orang untuk umroh dan haji plus ya. Saya yakin banyak teman-teman semua yang di lingkungannya itu orang-orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk berangkat. Tinggal mereka belum mengetahui di mana sih saya mau jalan, di mana sih saya mau pakai travelnya, karena travel sekarang kan berjamuran juga ya, banyak sekali. Tapi teman-teman bisa mensiarkan dan memberikan mereka travel-travel yang terpercaya, dan mudah-mudahan salah satu yang bisa terpercaya itu adalah travel umroh haji plus itu di Wisata Iman. Kalau teman-teman mau jalan-jalan ke kantornya di sana boleh ya, bisa juga, kami terbuka untuk kantor kami di Jalan Pengayoman ya, depan SPBU Pengayoman. Teman-teman bisa jalan-jalan ke sana, memperkenalkan diri saja, pokoknya pede saja, tidak masalah.
ya perkenalkan diri, saya mau jadi mitranya Wisata Iman, dapat informasi dari Bapak Muhammad Aslam misalkan ya, tidak masalah ya. Atau mungkin mau menghubungi saya juga secara pribadi, boleh ya. Mau mungkin bertanya-tanya lebih lanjut ya, boleh juga ya. Nah, nanti juga teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan materi-materi yang materi-materi bisnis ya. Karena Ustadz Haji Aprianto itu adalah orang yang biasa juga ya berbagi bisnis, biasa melakukan podcast. Silakan teman-teman cari profilnya di YouTube ya, boleh juga ya. Nanti teman-teman akan tahu semua ya dari situ. Oke, itu ya salah satu keuntungannya. Kemudian apa lagi ya? Nah, di sini kebetulan ya di tanggal 27 Oktober nanti di hari Ahad ya pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya nanti akan ada dari Wisata Iman ya. Direktur operasional ya PT Wisata Iman Tour and Travel yaitu Ustadz Haji Aprianto yang juga adalah seorang owner dari Hamdalah ya yang Bekam dan Ruqyah Syariah. Kemudian yang juga adalah seorang owner dari Saung Coffee ya Resto, yang juga dia adalah owner dari Swift Laundry dan juga owner dari owner dari Manista ya. Beliau adalah ownernya ya. Nah, beliau adalah praktisi pengusaha yang baik ya untuk bagaimana sih teman-teman mendapatkan jamaah umroh ya. Nah, kemudian ada juga Coach Zainal Abidin ya. Dia sebagai seorang brand designer di Motivo ID dan nanti beliau akan mengajarkan cara membuat konten dan iklan di sosmed ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kalau bagi-bagi brosur saya susah, saya tidak pede misalkan atau apa. Nah, nanti ada pelatihannya, nanti ada dari Coach Zainal Abidin akan mengajarkan bagaimana sih cara membuat konten dan iklan. Walaupun ya di Wisata Iman juga itu iklan dan konten itu semuanya sebenarnya sudah disiapkan ya. Teman-teman tinggal share atau apa, tetapi mungkin siapa tahu teman-teman mau edit-edit sedikit atau bagaimana ya. Nah itu nanti akan teman-teman pelajari pada saat pelatihan. Waktunya kapan? Waktunya itu adalah di hari Ahad ya, tanggal 27 Oktober di pukul 9 sampai selesai. Biasanya kayaknya sampai pukul 1 siang. Saya dapat informasinya sampai pukul 1 siang. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan makan siang ya. Lokasinya itu di Hotel Mercure ya. Tentatif ya, apakah nanti di Hotel Mercure atau di Saung Cafe ya. Dan semuanya nanti akan teman-teman. Tapi ada kontribusinya itu apa ya? Kontribusinya itu 1,5 juta ya. 1,5 juta. Siap? Tapi tunggu dulu ya. Kalau teman-teman yang ikut di Zoominar ini, insya Allah kontribusinya itu hanya 500.000 ya. Jadi itu teman-teman sudah akan mendapatkan brosur dan bahan-bahan promosi yang akan nanti teman-teman perlukan. Serta ikut dari pelatihan yang diadakan oleh Ustadz Haji Aprianto nanti itu secara gratis ya. Nanti di tanggal 27 teman-teman bisa nanti ke sana ya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya langsung mungkin ataupun via kolom chat? Bagaimana teman-teman semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Yang jelasnya yang tadi yang saya gambarkan itu ini eventnya berbayar, Ustaz. Itu yang tadi ya, kontribusinya adalah 500.000 saja khusus untuk teman-teman yang ikut di Zoominar ya. Itu sebenarnya 1,5, tetapi khusus untuk teman-teman yang ikut di Zoominar itu nanti kontribusinya 500. Tetapi dengan pembayaran 500.000 itu teman-teman sudah berhak untuk menjadi mitra ya, menjadi mitra dari Wisata Iman Tour and Travel. Kemudian sudah mendapatkan brosur, spanduk, banner, dan bahan-bahan promosi juga ya, dan juga mendapatkan pelatihan tadi yang langsung dibawakan oleh Ustadz Haji Aprianto dan juga oleh Coach Zainal Abidin. Nah, Kak Muhammad Taufik, izin bertanya apa wajib mengikuti? Kalau eventnya teman-teman mau ikut ataupun tidak sebenarnya tidak masalah, tetapi sih kalau saya sih sayang-sayang ya sudah kita maksudnya kita menjadi mitra tapi mungkin kita masih bingung untuk terkait bagaimana cara mencari jamaah ya, jamaah umroh dan haji plus. Kemudian kita tidak ikut padahal kita sudah membayar kontribusi 500.000 dan itu gratis ya untuk teman-teman yang sudah menjadi mitra ya. Jadi seharusnya sih kalau saya ya teman-teman bagusnya ikut ya. Tapi kalaupun tidak sempat tidak masalah juga, nanti kita bisa diskusi-diskusi ringan
saya bisa membantu teman-teman untuk diskusi-diskusi ringan. Mungkin kalau teman-teman mau ketemu di mana ya, di kafe kah atau di mana, atau mungkin langsung di kantor wisata Iman juga boleh ya, bisa insya Allah. Yang jelasnya kalau teman-teman mau ikut di rekrutmen dan silaturahmi ya, itu teman-teman tinggal membayar kontribusi ya, karena sudah ikut di seminar ini hanya membayar 500.000 saja ya. Dan nanti teman-teman juga sudah sekalian mendapatkan brosur, spanduk, banner, dan juga bahan-bahan promosi konten-konten harian. Nanti akan dimasukkan di grup khusus juga mitra. Nanti teman-teman bisa di sana belajar ya, sambil juga apa namanya, sambil juga berikhtiar ya. Dan nanti akan dibantu share-share-nya untuk iklan hariannya. Nanti akan ada admin tersendiri yang akan membantu iklannya ya. Seperti itu. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya terkait dengan rencana nanti yang event hari Ahad ya, yang ini event rekrutmen dan silaturahmi ya, yang kontribusinya sisa 500.000 saja yang akan teman-teman dapatkan. Dan untuk 500.000 ini nanti teman-teman batasnya ya, ini pembayarannya bisa via transfer juga. Bisa juga datang langsung ke kantor ya, di Jalan Pengayoman depan SPBU. Nanti tinggal informasikan saja bahwa saya sudah ikut seminar dari Pak Aslan, dan nanti saya rencana untuk ini. Mungkin teman-teman, siapa tahu teman-teman ada yang belum yakin ya, jangan sampai ini penipuan atau bagaimana ya. Karena kan banyak ya sekarang seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang tidak yakin, belum yakin, boleh langsung datang ke kantor saja. Nanti bisa teman-teman melakukan pembayaran di sana, ataupun sebelum melakukan pembayaran mau bertanya-tanya terkait hal-hal apa ya, nanti bisa, nanti akan ada staf di sana yang akan menjelaskan ya. Kalau teman-teman mau melakukan pendaftaran ataupun mau langsung melakukan transfer ya, bisa langsung ke rekening PT Wisata Iman Tour and Travel di BSI ya, 12388888235 ya, seperti itu. Dan apa namanya, pendaftaran itu berakhir malam ini ya. Pendaftaran berakhir malam ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi mohon maaf ya, waktunya agak singkat ya, karena memang kita ingin memastikan yang sudah mendaftar hari ini sudah ada sekitar 20-an orang ya. Sudah ada 20-an orang. Apakah teman-teman juga mau bergabung atau mungkin mau ikut ya dalam apa namanya, rekrutmennya ya. Dan nanti kalau teman-teman mau ya bisa ya, insya Allah masih terbuka sampai malam ini ya. Jadi silakan mungkin informasikan ke orang tua, atau mungkin kalau yang sudah punya pasangan silakan diinformasikan ke pasangannya terkait dengan apa namanya, kemitraan ini ya. Nanti bisa teman-teman pasang di rumah ya. Kalau nanti sudah disediakan spanduk, teman-teman pasang di rumahnya. Nanti teman-teman request brosur ya dari kantor. Lalu kemudian teman-teman mungkin kalau yang punya modal lebih ya, kalau mungkin teman-teman yang punya modal lebih yang mau mencoba untuk usaha ini, bisa mungkin teman-teman membeli perlengkapan umroh sebagai contoh display ya. Contoh displaynya bagaimana perlengkapan umrohnya, nanti teman-teman akan mendapatkan bisa, tetapi harganya itu kalau saya tidak salah kurang lebih 3,5 juta ya untuk display itu ya. Termasuk mannequinnya, pakaian ihramnya, kemudian baju shawl dari ini, saya tidak dapat gambarnya ya. Oke. Tapi intinya saya harap teman-teman mungkin ya pengen ikut tapi modal belum ada Ustadz. Masya Allah. Oke, siap. Nanti mudah-mudahan nanti akan dapat wasilah ya. Kalau saya sih begini ya. Saya seperti ini. Kalau sebenarnya masalah modal itu sebenarnya harusnya menjadi hal yang kedua ya. Maksudnya hal yang kedua itu kenapa? Ya, sebenarnya kita masih bisa berikhtiar lah intinya. Di awal itu kita berikhtiar, mungkin kita sambil kita menyiarkan, sambil kita coba-coba memasang status. Siapa tahu tiba-tiba ada yang bertanya, ini bagaimana? Saya suka ini, saya mau ikut deh di sini misalkan. Saya suka ini, saya mau ikut di sini. Bagaimana caranya dan lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya sudah menjadi salah satu
potensi ya, potensi untuk orang-orang yang mau melaksanakan ibadah umroh, dan teman-teman sudah mendapatkan potensi 1 sampai 1,5 tergantung paket nanti yang diambil ya. Nanti potensinya di situ ada, dan teman-teman bisa berinvestasi lah mulai dari situ. Bismillah, insya Allah dimudahkan. Kita sudah melakukan niatnya, ya, kita sudah menuliskan, kita sudah nanti kita sudah sambil berdoa juga ya, kita ikhtiarkan juga ya. Kalau untuk di awal belum ada modal, boleh sambil teman-teman share-share saja dulu, sambil tes-tes pasar misalkan ya. Kan enak juga kalau dibilang, oh sekarang sudah kerja di tour and travel nggak? Oh iya, sekarang saya kerja di tour and travel saya, tapi bebas waktunya. Saya boleh apa sambil tidur-tiduran, sambil apa setiap pagi saya share dan lain-lain. Nanti teman-teman akan tetap diberikan juga pelatihan-pelatihan yang secara gratis ya, secara berkala nantinya, selain dari konten-konten yang akan di-share juga seperti itu. Masih ada mungkin yang mau bertanya terkait dengan kemitraan ini? Karena ini sudah pukul sedikit lagi duhur ya. Jadi teman-teman, bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Cukup? Oke, Syahrudin mau tanya, sekarang belum punya biaya daftar apa, nanti bisa daftar kembali suatu saat nanti. Insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Nanti teman-teman bisa apa namanya, informasikan saja ya di grup. Ya, di grupnya tetap akan saya siapkan di situ. Nanti teman-teman mau bertanya boleh, ataupun mau mendaftar boleh ya. Kalau misalkan suatu saat nanti punya. Untuk kontribusinya nanti bisa dinegokan, nanti saya informasikan ke kantor bahwa untuk yang sudah ikut ini tetap mereka dapat 500.000 saja ya. Oke, sudah ya, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih ya. Itulah tadi ya bagaimana Zoominar ini saya laksanakan. Ini adalah salah satu ikhtiar buat teman-teman ya yang mungkin sudah bosan ya, sampai hari ini belum pernah dapat pekerjaan, belum dapat pekerjaan, atau mungkin sudah mendaftar kiri kanan tetapi mungkin suasana kerjanya masih belum sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Tapi saya punya satu saran saja buat teman-teman, bahwa bekerja itu tidak harus tidak harus kita ngantor, tidak harus kita dan lain-lain, karena pekerjaan kita itu adalah sesuatu pekerjaan yang intinya adalah pekerjaan yang berkah dan menghasilkan pahala ya buat teman-teman semuanya. Dan salah satunya yang kami tawarkan di sini adalah menjadi mitra dan agen di Wisata Iman Tour and Travel ya. Dan saya harap mudah-mudahan teman-teman semuanya dari sini mendapatkan wasilah ya untuk bisa berangkat umroh dan haji plus, ataupun memberangkatkan kedua orang tuanya ya, umroh, baik itu umroh ataupun haji plus ya. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah masuk di pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan buat semuanya yang sudah berpartisipasi ya sampai di siang hari ini, dari jam 10. Dan kalaupun misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan membuka kolom komentar di grup chat nanti. Kalau misalkan masih ada yang mau bertanya dan lain-lain, silakan ya buat teman-teman semuanya. Oke, baik. Untuk pertemuan kita di siang hari ini mungkin cukup sekian ya. Cukup sampai di sini saja kita pertemuannya. Untuk pertanyaannya nanti bisa teman-teman lanjutkan di grup saja ya. Yang penting teman-teman sudah dapat informasinya dari Zoominar ini ya. Saya akhiri dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri juga dengan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.